أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis yang agung ini, majelis zikir, majelis yang mana kita mengingat Allah, mempelajari agama-agama Allah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengumpulkan dari ribuan hadis, ratusan ribu bahkan. Beliau kumpulkan, dipilih 42 hadis yang mana semuanya mengandung dua sifat. Sifat yang pertama yaitu hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, yang diringkas beliau ini adalah sifat hadis-hadis yang jawami'ul kalim, yaitu maknanya ringkas, lafadznya ringkas tapi maknanya dalam. Dan juga sifat yang kedua yaitu madarul Islam, poros Islam. Sehingga dengan mempelajari 42 hadis ini seakan-akan kita mempelajari Islam secara global. Minimal kita tahu garis besarnya agama Islam itu kayak apa. Jadi seyogianya kitab ini dipelajari oleh semua muslim, karena bisa dikatakan ini sebagai dasar. Kalau level pelajar itu ya dipelajari di kelas SMP mungkin dan dihafalkan. Kalau hafal. Soalnya sebenarnya lafaz hadisnya ini ringkas-ringkas nih, yang hijau-hijau ini adalah lafaz hadisnya. Kita sudah menginjak hadis yang ke-14, yaitu bagaimana tentang pengecualian daripada haram darahnya kaum muslimin. Kita sudah belajar hadis ke berapa kemarin? 8 kalau nggak salah. Tadi darahnya kaum muslimin itu haram, ini adalah pengecualian. Boleh dialirkan 3 ini, yaitu orang yang berzina, membunuh, dan murtad. Kita baca hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillul damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah kaum muslimin, darah seorang muslim dialirkan kecuali dia melakukan salah satu dari 3 sebab ini. Jadi hukum asalnya kalau la yahillu itu kan berarti tidak halal darahnya. Itu hukum asalnya darah kaum muslimin itu adalah haram, tidak boleh dialirkan kecuali dia melakukan salah satu dari 3 sebab ini. Yang pertama, as-sayyibu az-zani, seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain itu boleh dibunuh juga. Dan at-tariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya.
meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah. Dia memisahi jamaahnya kaum muslimin alias dia murtad. Jadi seseorang hukum asalnya ketika Nabi mengatakan la yahillu, ini berarti hukum asalnya adalah kaum muslimin itu adalah haram, tidak boleh untuk ditumpahkan. Sebelum kita membahas tentang darah yang boleh, kita bahas dulu tentang klasifikasi. Di dalam Islam itu ada dua yang tidak boleh ditumpahkan, dua jenis. Yang pertama darahnya kaum muslimin. Darahnya kaum muslimin itu hukum asalnya dia haram untuk ditumpahkan. Rasulullah SAW bersabda, kullu muslimin alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi setiap muslim atas muslim lainnya itu tidak boleh mengalirkan darahnya, mengambil hartanya, dan juga menjatuhkan kehormatannya. Jadi tiga hal ini dijaga betul oleh Islam. Darah, kemudian harta, dan juga kehormatan. Ini dijaga betul. Dan kita tahu bahwasanya orang yang melanggar ini, mengalirkan darah kaum muslimin, ini hukumnya dosa besar. Kalau sampai mengalirkan darahnya kaum muslimin, membunuh. Rasulullah dalam surat An-Nisa itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu a'adzalahu adzaban azima. Jadi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu a'adzalahu adzaban azima. Jadi dimurkai oleh Allah, kemudian dilaknat dan juga dimasukkan dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi sebuah dosa yang ada ancamannya neraka, siksaan itu adalah termasuk kategori dosa besar. Atau dalam ayat lain misalnya ketika Allah menceritakan tentang klasifikasi orang-orang hamba-hambanya yang ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman, salah satunya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa illa haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Yaitu orang-orang yang dia enggak pernah syirik, kemudian dia tidak membunuh, dan juga dia tidak berzina. 3 puncak dosa yang mana ini termasuk 3 dosa ini adalah 3 puncak dosa yang mana hamba hubungannya, ketika hubungan hamba dengan Tuhannya itu puncak dosa terbesarnya adalah syirik. Kemudian hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya itu membunuh, dan hubungannya seorang hamba dengan hawa nafsunya itu dia berzina. Tidak melakukan ini adalah termasuk golongan ibadur rahman. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang mengerjakan ini maka dia terjatuh ke dalam dosa dan dia akan diazab di neraka. Jadi ini termasuk dosa besar. Jadi bukan hal yang sepele. Jadi darah kaum muslimin itu hukumnya haram untuk ditumpahkan apapun alasannya. Kecuali 3 itu tadi. Kemudian yang kedua, juga tidak boleh dialirkan darahnya, yaitu adalah darahnya orang kafir selain kafir harbi. Kita sudah bahas sebelumnya di dalam kemarin pertemuan, saya lupa hadis keberapa itu. Jadi kafir kan ada 4 jenis. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mustakman, dan juga ada kafir wahad. Jadi kafir zimmi itu adalah orang kafir yang dia di bawah berada di sebuah naungannya negara Islam, dia tinggal di situ dan dia membayar pajak untuk mendapatkan fasilitas seperti halnya muslim yang lain. Dia orang kafir tapi tinggal di negara Islam dan tunduk dengan aturan Islam. Itu namanya kafir zimmi. Kemudian kafir mustakman, yaitu orang yang diberikan keamanan, misalnya delegasi dari negara kafir misalnya datang ke tempatnya negara kaum muslimin, dia dilindungi. Dan juga yang ketiga ini adalah kafir muahad. Jadi orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini yang banyak terjadi sekarang ini. Negara Islam dengan negara kafir ada perjanjian damai. Tidak boleh saling menyerang, tidak ada misalnya di bawah naungan PBB, tidak boleh saling menyerang dan lain sebagainya. Ini berarti mereka adalah kafir muahad. Tiga jenis kafir ini tidak boleh dialirkan darahnya. Yang boleh adalah yang kafir harbi, yaitu orang-orang yang memang betul-betul memerangi kaum muslimin,
yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana sejarahnya perang Badar, yaitu Nabi dan para sahabatnya membalas perlakuan zalim ke mereka. Orang Islam saat itu diintimidasi, dibunuh, dipersekusi, membalas. Jadi Nabi membalas perlakuan mereka dengan memerangi mereka. Ini boleh, yang seperti ini diperangi, dialirkan darahnya orang kafir yang seperti ini boleh ketika di kancah peperangan. Bagaimana ketika perang Khandaq, gabungan kaum orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin di Madinah, Nabi dan sahabatnya mempertahankan kota Madinah. Seperti ini kan berarti mengalirkan darah yang diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan, bahkan diancam oleh Allah. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang sedang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Bahkan yang Nabi bisa membela beliau, membela dia. Ala man dzalama mu'ahadan awin taqasahu au kallafahu fawqa qatihi. Jadi barang siapa yang mendolimi orang-orang kafir mu'ahad, kemudian mengurangi haknya, kemudian membebani dia di atas kekuatannya, maka Nabi mengatakan fa anna hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan membela dia di hari kiamat. Ini ancaman yang berat. Jadi orang kafir pun, meskipun orang kafir, itu juga tidak semuanya boleh diperangi. Ini yang di antara kesalahan kelompok-kelompok sesat yang ada di sekitar kita. Jadi mereka menyangka bahwasanya orang kafir itu hanya satu jenis tok. Orang kafir yang boleh untuk dibunuh. Padahal enggak seperti itu. Kafir itu ada jenis-jenisnya. Ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi. Tidak semua orang kafir boleh dialirkan darahnya. Ini yang harus kita tahu. Jadi bahkan darah orang kafir pun haram untuk dialirkan ketika dia bukan kafir harbi. Apalagi darahnya kaum muslimin. Dan kita harus tahu bahwasanya darahnya kaum muslimin itu sangat berharga. Kalau kita tahu kehormatan Ka'bah, insya Allah semua kaum muslimin tahu bagaimana kehormatan Ka'bah. Seandainya Ka'bah itu pengen diserang, pasti semua orang pengen membelanya. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya darah kaum muslimin, darahnya seorang muslim itu lebih terhormat dibandingkan kehormatan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, ma'a'dhamaki wa a'dhama hurmatak walal mu'minu a'dhamu hurmatak indallahi mink. Jadi betapa agungnya engkau Ka'bah, kehormatanmu sungguh agung di sisi Allah. Tapi sesungguhnya kehormatan kaum muslimin itu lebih agung dibandingkan kehormatan Ka'bah. Ini kita bisa bayangkan, semua orang kaum muslimin pasti sangat menghormati Ka'bah. Seharusnya kita juga melihat darah kaum muslimin yang lain itu juga kita perlakukan lebih dari ini. Jadi kalau kita mendengar seorang kaum muslimin dibunuh, itu seharusnya kita juga merasa gimana gitu. Seperti halnya kita seandainya kita mendengar Ka'bah mau diserang, pasti seluruh kaum muslimin di dunia pengen membela Ka'bah. Nah ini kita dengan zaman fitnah seperti ini, kaum muslimin begitu mudahnya dialirkan darahnya, begitu mudahnya kaum muslimin saling menyerang, saling membunuh. Ini zaman yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bahkan bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Bahkan dulu Umar bin Khattab itu sampai tegas, saking beliau itu sangat menghormati darah kaum muslimin. Ketika ada seorang dari 9 atau 8 orang dari penduduk Sana'a itu membunuh seorang kaum muslimin, maka Umar sampai mengatakan ini, lawish taraka fiha ahlus Sana'a laqataltuhum. Seandainya seluruh penduduk Sana'a ini bersekutu untuk membunuh satu orang, maka akan saya bunuh mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya darah kaum muslimin ini sangat berharga di sisi syariat.
harus betul-betul dilindungi. Makanya karena itu, karena berharganya darah kaum muslimin ini, Islam betul-betul sangat menjaga ini. Makanya hati-hati dalam bikin statement. Kita banyak sekali mendengar mungkin ya, wah, yang kita yang kejadian yang mungkin sudah terjadi, ketika terjadi kisruh demonstrasi besar-besaran, akhirnya terjadi pertempuran antara aparat dengan pendemo. Ini ya ada dai-dai yang di situ menyeru bahwasanya seakan-akan pemerintah itu zalim, pemerintah itu begini-begini harus dilawan, sehingga timbul hasrat mereka bahwasanya mereka melawan aparat itu adalah jihad, sehingga ketika mati itu adalah mati terhormat. Ini masya Allah fatwa-fatwa sesat seperti itu, yang mukul, yang bertahan sama-sama sholatnya, sama-sama sedekahnya, sama-sama zakatnya, sama-sama ketika azan mereka sholat, tapi saling menumpahkan darah. Terjadilah ini sekian korban sekian, masya Allah. Ini tidak boleh kita seperti itu. Jangan bermudah-mudahan bikin statement-statement kayak gitu, bahwasanya boleh kita ketika ada kesalahan kita boleh melemparkan bikin kegaduhan-kegaduhan, atau sebaliknya pemerintah juga ketika ada yang memberontak dengan mudahnya kita mungkin menyerang. Ini seperti ini yang harus kita jaga. Darah kaum muslimin ini sangat dihormati di dalam syariat. Jadi mengalirkan darahnya ini termasuk sebuah dosa besar. Makanya di sini Rasulullah SAW menegaskan pentingnya hal ini. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Bahwasanya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Tidak boleh kita langgar. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana syariat Islam melindungi hal itu. Tapi ada beberapa sebab yang menjadikan boleh darahnya seorang kaum muslimin yang begitu terhormat itu ditumpahkan. Yaitu salah satu dari 3, mereka kaum muslimin melakukan satu dari 3 sebab. Yang pertama yang kita kita bahas hadis ini adalah at-thayyibu zani. Orang yang sudah menikah yang berzina. Jadi orang yang berzina itu ada 3 jenis. Ada di situ yang berzina itu orang yang belum menikah sama sekali, dia berzina. Kemudian ada orang yang sudah menikah dengan akad yang sah namun dia belum menjima atau mensetubuhi pasangannya. Ini berarti dua jenis ini adalah namanya ghairu muhsan. Jadi belum merasakan sesuatu yang halal itu. Nah, adapun untuk hukumannya, yaitu kalau yang ghairu muhsan ini adalah dengan dicambuk 100 kali di depan umum dan diasingkan. Di dalam surat An-Nur Allah menjelaskan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang yang zina, perempuan dan laki-laki yang ghairu muhsan tadi, maka deralah mereka dengan 100 kali dera. Ini hukuman bagi orang yang berzina. Juga sabda Rasulullah SAW, wal bikru bil bikri jaldu mi'ati wa nafyu sanah. Jadi perjaka dan perawan ketika mereka berzina itu hukumannya didera 100 kali tanpa ada belas kasih. Jadi ketika eksekutornya ini nanti al-kujunya harus betul-betul ketika mendera itu tidak ada belas kasihan, betul-betul didera dengan deraan yang kuat. Misalnya dapat 15 wis tele-tele yo istirahat cek, nanti dilanjutkan lagi sampai 100. Ini adalah hukum Allah Rasul seperti ini. Adapun praktek sekarang kalau ini di negara Islam diasingkan selama setahun ini diganti dengan dipenjara. Ini agar menimbulkan efek jerah. Ini sekali lagi ya, hukuman seperti ini tidak boleh kita main hakim sendiri. Ada yang namanya waliul amr. Kalau negara kita tidak bisa melaksanakan ini ya jangan dipaksa. Ini namanya hukum syariat, hukum Islam
hukum dalam Quran dan hadis seperti ini. Dan ini diterapkan oleh negara-negara yang menerapkan ini. Ini bisa diterapkan di negara yang menerapkan syariat Islam. Adapun kalau memang di Indonesia ya jangan main asal pukul ya nggak boleh. Ada namanya waliul amr. Di situ tidak setiap misalnya minta fatwa Pak Ustadz ini ternyata orang ini berzina, yuk pukul 100 kali, ya nggak bisa. Nanti urusan sama pemerintah nanti. Paham ya? Kemudian yang kedua tadi, dua jenis tadi ghairu muhsan. Yang ketiga yang kita bahas adalah as-sayyibu zani. Jadi orang yang sudah menikah dengan akad yang sah dan dia sudah menjima pasangannya. Dia sudah menjima istrinya misalnya, atau istrinya sudah merasakan suaminya sudah. Nah, ini ketika dia berzina, maka dia hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu adalah ya dia ditanam mungkin ya setengah badan atau mungkin ya ditahan lah, itu dilempari dengan batu yang batunya itu nggak begitu besar, nggak begitu kecil, dilempari sampai mati. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama itu membahas bahwasanya orang yang berzina itu dia sudah pernah merasakan yang halal, tapi dia memilih untuk melaksanakan yang haram dan sebagai hukumannya. Dan ketika dia orang berzina itu kan dia merasakan nikmat di sekujur tubuhnya. Makanya sebagai hukumannya maka dia dilempari batu tadi sebagai untuk merasakan rasa perih di sekujur tubuhnya. Ini sebagai hukuman. Nah, kalau orang sudah dirajam di dunia, maka dia sudah nggak ada sanksi di akhirat. Nah, yang jadi masalah ini hukuman di dunia aja. Hukuman di dunia aja kayak gini. Orang yang sudah merasakan nikah, kemudian dia berzina, dia harus dilempari batu dengan batu yang sedang sampai dia mati. Bagaimana lagi kalau dia tidak hukuman ini diterapkan di akhirat, pasti akan lebih berat lagi. Makanya sebagian lebih memilih hukuman di dunia dibandingkan nanti di akhirat. Seandainya dia tidak lolos dari hukuman ini, dia akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang lebih pedih lagi. Belum di alam barzah, belum nanti di akhirat, itu hukumannya lebih berat lagi. Jadi memang seperti itu. Jadi hukuman ini rajam. Berarti kan ini mengalirkan darah, membunuh orang lain, membunuh darahnya kaum muslimin dengan hak karena dia melakukan perzinahan. Adapun hukum bagi pezina bisanya ditegakkan rajam tadi gimana? Ada dua jenis. Bisa ditegakkan rajam itu dengan dua jenis. Yang pertama yaitu dengan ketangkap basah. Jadi ketahuan, maksudnya ada yang menyaksikan. Tapi syaratnya berat. Harus disaksikan oleh 4 orang yang adil dan dia betul-betul menyaksikan. Yang dia menyaksikan itu betul-betul kemaluan masuk kemaluan. Bukan cuma sekedar pelukan, bukan cuma sekedar telanjang bareng, tidur bareng, itu enggak. Betul-betul menyaksikan kemaluan masuk kemaluan. Seandainya ada 3 orang menyaksikan, yang satu enggak begitu jelas, persaksiannya enggak diterima. Dan orang yang ngelapor ini bisa kalau dia nggak bisa membuktikan, didera juga dengan 80 kali dera. Ini termasuk berat ini. Saksi ini memang kalau kita lihat kayaknya ngeri ya. Rajam itu ngeri. Tapi untuk ketangkap basah ini hampir bisa dikatakan mustahil. Karena dia harus disaksikan oleh 4 orang yang adil dan betul-betul menyaksikan terjadinya perzinahan itu. Bukan sekedar pelukan atau ciuman, enggak. Bahkan seandainya di situ ada hidden kamera, betul-betul merekam, itu enggak bisa dijadikan bukti. Itu cuma bisa sebagai alat bantu tok. Karena itu bukan syaratnya. Dan orang yang sudah melaporkan ini tadi, ini kalau enggak bisa membuktikan, dia justru akan didera balik. Nah, ini sampai Imam Ibnu Taimiyah yang beliau hidup di abad ke-8 itu sampai berkomentar.
selama ini belum pernah terjadi hal yang seperti ini, karena sulit syaratnya. Menegakkan hukum rajam dengan ketangkep basah itu hampir bisa dikatakan tidak mungkin, karena syaratnya berat. Yang ada adalah yang kedua, pengakuan. Jadi betul-betul orang yang berzina ini mengaku di hadapan hakim bahwa dia telah berzina. Ini yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah kayak gitu. Seperti halnya ada wanita dari Al-Ghamidiyah yang dia berzina di zaman Rasulullah. Dia hamil, kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia telah berzina. Maka Nabi memerintahkan wanita ini untuk membiarkan dulu kandungannya sampai anaknya lahir, baru kemudian dieksekusi, dirajam. Dirajam, dilempari batu, dipertontonkan orang banyak, disaksikan kaum muslimin, dilempari batu sampai mati. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini termasuk luar biasa ya. Pengakuan ini berarti kan dia betul-betul ikhlas dari dalam dirinya, dia pengen taubat. Makanya ketika Umar mempertanyakan orang ini, Nabi berkomentar seperti ini. Laqad tabat taubata law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Jadi wanita ini sungguh bertobat dengan tobat yang sangat berkualitas. Seandainya tobatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang Madinah, maka sudah cukup mengampuni dosa mereka semuanya. Ini berarti kan mana lagi wahal wajat taubata afdhala min an ja'at binafsiha lillahi ta'ala. Mana lagi yang tobat, mana lagi yang lebih berkualitas dibandingkan orang yang datang dia mengorbankan dirinya ikhlas karena Allah. Enggak ada. Makanya ini termasuk tobat yang sering terjadi, hukuman sanksi eksekusi rajam yang sering terjadi yaitu dari pengakuan. Seperti halnya hadis di atas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada juga cerita Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik juga seperti itu. Tahhirni ya Rasulullah. Ada Ma'is bin Malik itu sampai datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya telah berzina, sucikanlah saya. Kemudian Nabi malah waihak, celaka kamu, kenapa kamu enggak tobat sendiri di rumah aja? Sampai 3 kali. Dia pulang, gelisah lagi. Dia sudah melakukan perzinaan, dia pengen menebus dirinya. Nabi mengatakan, "Bu, kamu tobat di rumah sendiri aja." Ini sampai 3 kali. Dia pulang gelisah, datang lagi pada Nabi. Nabi, tohirni, sucikanlah saya, eksekusilah saya, sampai 3 kali. Kemudian akhirnya ketika Ma'is bin Malik ini sampai ngeyel sampai 3 kali, Nabi mengatakan kepada yang lain, coba cium mulutnya itu, barangkali dia mabuk. Mabuk enggak. Dia sadar betul apa enggak itu? Dia ngomong seperti itu. Dia mengatakan saya berzina itu, dia sadar betul apa enggak? Apakah dia di bawah paksaan apa enggak? Betul-betul apakah pengakuannya ini dia betul-betul berzina, kemaluan masuk kemaluan? Ya. Semua syarat terpenuhi. Ma'is bin Malik mengatakan bahwa dia telah berzina, maka ya sudah, eksekusi dilakukan, dikumpulkan, selain dia dirajam oleh kaum muslimin. Ternyata ketika pas proses dilempari batu ini dia nggak kuat. Dia lari, kemudian dia bisa lolos, kemudian dia lari. Nah, dikejarlah orang-orang yang melempar tadi sampai Abdullah bin Unes itu melemparkan tulang, kena mati. Tapi bukan dia melaporkan kepada Nabi, tapi malah ditegur oleh Nabi. Halla taraktumuh la'allahu ayyatub fayatuballahu alaihi. Mbok yo dijarno ae to. Kalau dia lari, biarin aja, enggak usah dikejar, enggak usah dia sudah menyatakan dirinya tobat, enggak usah dikejar. Umpama dia barangkali dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Ini menandakan dari hadis ini akhirnya para ulama menyimpulkan beberapa hukum. Jadi hukum asal bagi orang yang telah berzina itu sebenarnya simpan rapat-rapat. Kalau dia memang bisa bertobat.
aib, tutup rapat-rapat. Dia melakukan perzinahan, ditobati dengan taubatan yang nasuha, betul-betul ikhlas karena Allah. Hukum asalnya seperti itu, nggak perlu dia ngaku-ngaku, nggak perlu. Hukum asalnya seperti itu. Yang kedua, kalau memang betul-betul dia tuh sudah dia sadar saatnya dia bertobat mandiri, dia nggak akan bisa bertobat. Dia tertawan dengan hawa nafsunya. Selalu semakin hawa nafsunya itu dipadamkan, semakin berkobar-kobar. Setiap hari dia bertobat, selalu pengen berzina lagi seperti itu. Dan dia takut akibatnya di akhirat nanti membahayakan dia. Maka dia boleh datang kepada hakim, ngaku, Pak Hakim, dah saya nyerah, eksekusi saya. Silakan kalau memang seperti itu. Tapi hukum asalnya sebenarnya orang yang berzina itu simpan rapat-rapat, nggak perlu ngaku-ngaku. Dia bertobat kepada Allah, maka Allah insya Allah akan menerima tobatnya kalau tobatnya dengan tobatan yang nasuha. Adapun kalau memang seseorang itu sudah melaporkan dirinya, kemudian dia menarik pengakuannya, maka itu juga tidak bisa ditegakkan hukumnya. Ini Ustadz Firanda pernah cerita ini. Dulu waktu saya studi di Saudi, beliau kan waktu itu menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi di pintu 19 ini. Untuk bagi yang haji dan umroh, ada kajian berbahasa Indonesia pada maghrib, ada beliau waktu itu. Dan beliau ada seorang wanita dari Indonesia, ibu-ibu, dia mengaku telah berzina. Dia mengaku kepada hakim bahwa dia telah berzina dan pengen ditegakkan hukum had atas dirinya. Makanya Ustadz Firanda bertindak sebagai penerjemah waktu itu. Jadi dia menerjemahkan. Hakimnya yang jadi hakim saat itu ya rata-rata imam-imam Masjid Nabawi sana. Yang jadi hakimnya imam Masjid Nabawi. Ditanya, apakah ibu betul-betul melakukan perzinahan? Ya. Kemaluan masuk kemaluan? Ya. Sadar? Ya. Tanpa ada paksaan? Ya, tanpa ada paksaan. Ini kan berarti kan sudah ngaku dengan ngaku sungguh-sungguh. Kemudian sama hakimnya ini, ya udah coba tanya hakim yang satunya lagi. Tujuannya maksudnya biar ibu ini berubah pikirannya. Soalnya kalau ditegakkan hukum hati itu ya berat. Kemudian datang lagi ke hakim satunya lagi, sama gitu lagi. Apakah jenengan melakukan perzinahan? Iya, saya zina. Ini orang Indonesia, ibu-ibu. Kemudian masuk kemaluan? Iya. Sadar, melakukan dengan sadar? Iya. Apakah dipaksa? Tidak. Itu hakim yang kedua. Hakimnya juga bingung. Nanti kalau ini sampai 4 kali sudah pasti ditegakkan hukum had ini. Kemudian beliau mengatakan pada hakimnya ini, ngomong sama Ustadz Firanda, sini, kamu udah coba kamu jelaskan tentang hukuman had bagi pelaku zina. Akhirnya ya, beliau cuma melaksanakan tugasnya aja, hukuman gini tentang bagaimana nanti tegaknya had zina itu, nanti dirajam, dilempari batu mungkin ya. Setelah itu ibu ini agak mikir-mikir juga. Baru ketika datang ke hakim yang satunya lagi, dia ditanya, apakah ibu melakukan zina? Ya. Apakah sadar? Ya. Apakah dipaksa? Iya, dipaksa. Nah, di situ pengakuannya berubah. Ini tidak bisa ditegakkan. Ini nggak apa-apa seperti ini. Maksudnya ini hukuman had ini memang berat. Memang kalau kita lihat hukum Islam itu kayak ngeri gitu. Seakan-akan seperti itu. Tapi ya itu tadi, prakteknya bisa dikatakan mustahil, kecuali dia memang betul-betul dia bertobat dengan tobat yang benar-benar, dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan maksiat yang besar, dia pengen dihukum di dunia agar selamat di akhirat. Adapun bagi yang enggak kuat seperti itu, dan ini itu tadi bisa diterapkan di negara yang memang menerapkan hukum syariat Islam. Adapun di sini enggak bisa. Makanya di sini awur-awuran.
kita lihat bagaimana orang yang berzina itu nggak ada sanksi sama sekali, nggak ada, sehingga nasab itu campur baur dan lain sebagainya. Jadi yang di syariat itu seperti itu. Kita harus betul-betul memahami bahwasanya ini adalah saking besarnya dosa ini, hukuman di dunia aja seperti itu. Ini yang harus kita camkan. Kita jangan bermudah-mudahan. Masalah zina ini dosa yang super besar. Makanya hukumannya juga berat. Hukuman di dunia aja beratnya seperti ini. Kalau ini nggak bisa dia melakukan seperti itu tanpa dia tobati, dengan dia bahkan tenggelam dalam kemaksiatannya terus menerus, bagaimana nanti akhirnya dia di akhirat? Luar biasa. Siksaannya juga ngeri. Makanya ini yang tentang zina seperti itu. Jadi saking beratnya dosa ini sehingga bahkan kehormatan darahnya kaum muslimin yang begitu terhormat itu boleh dialirkan kalau memang seseorang itu melakukan perzinahan. Saking kejinya dosa ini. Paham ya? Jadi kita juga jangan bermudah-mudahan. Dan kita harus berusaha menjauhi segala hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Ada beberapa hukum yang dihukumi seperti halnya zina. Yaitu misalnya seseorang yang homoseksual atau gay atau lesbi gitu. Kalau lesbi enggak, gay itu juga hampir mirip, juga hadnya itu juga dibunuh juga seperti itu. Karena itu berarti dia merubah fitrahnya, yang mana kalau seharusnya laki-laki itu suka sama perempuan, ini laki-laki dengan laki-laki. Dan ini had yang harus tegakkan juga kejam. Ada beberapa ulama yang mengkiaskan seperti zina, hukumannya seperti dikisos, dirajam seperti halnya orang yang zina muhsan. Tapi pendapat ini kurang kuat. Ada sebagian ulama yang mengkiaskan dengan hukuman Nabi Lut. Jadi dibawa di tempat tertinggi di daerah itu, kemudian dilemparkan dari tempat tertinggi itu, kemudian dilempari batu sampai mati. Dan lain sebagainya. Intinya dibunuh. Ini juga sanksi yang berat. Adapun kalau lesbi misalnya, itu enggak sampai seperti itu karena tidak ada penetrasi, tapi pemerintah Islam itu boleh memberikan hukuman yang bisa memberikan efek jera, misalnya entah dipenjara lah, entah kerja sosial dan lain sebagainya. Tapi itu juga ada hukumannya meskipun tidak ada hukuman secara had ditegakkan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya zina dan sebangsanya ini adalah perkara yang berat, sehingga kehormatan kaum muslimin yang darah kaum muslimin yang sangat dijaga ini boleh dialirkan kalau seseorang itu melakukan zina. Paham ya? Kemudian yang kedua, 3 perkara tadi, salah satu. Yang pertama adalah seseorang yang sudah menikah berzina itu boleh dibunuh dengan cara dirajam. Yang kedua, dia membunuh orang lain. Seseorang yang membunuh orang lain ini juga ada 3. Seseorang membunuh orang lain ini ada 3 jenis juga. Ada yang betul-betul qatlul khata'. Jadi dia enggak sengaja membunuh. Ini beda ya. Kalau dia enggak sengaja membunuh, ini tetap ditegakkan diat, tapi dia tidak berdosa. Jadi misalnya dia mengerjakan sesuatu yang mubah, nyetir mobil itu kan biasa toh. Nyetir mobil dalam kondisi kecepatan 60, kecepatan 80 itu sesuatu yang boleh. Meleng dikit tahu-tahu ada orang nyebrang, meninggal. Itu dia enggak sengaja membunuh. Dia hukumnya tidak berdosa, tapi dia harus menunaikan diat. Paham ya? Yang kedua yaitu sengaja membunuh, amd. Jadi membunuh ini yang boleh
membunuh orang lain dengan sengaja, ini yang boleh dialirkan darahnya. Jadi dia membunuh orang lain kemudian dibalas dibunuh oleh keluarganya. Jadi ditegakkan hukum kisos. Dia membunuh orang lain, kemudian keluarganya, walinya menuntut darah atas kematian saudaranya tadi dengan membunuh orang yang membunuhnya. Ini boleh. Dengan kesepakatan seluruh ahli waris yang membunuh. Misalnya di situ ada 5 ahli waris. Ada 5 ahli waris, semuanya sepakat bahwasanya ini orang yang membunuh ini harus dikisos. Ya sudah, kesepakatan. Seandainya ada 4 dewasa yang 1 masih anak-anak, ditunggu dulu. Yang membunuh ini dipenjara dulu sampai ini yang anak-anak ini dewasa. Kemudian setelah dia dewasa ditawarkan, ini gimana nih orang yang bunuh ini? Bunuh, ya sudah, bunuh. Kalau enggak, ya bisa dengan membayar diat 100 ekor unta atau dengan cara damai, misalnya dia keluarga yang dibunuh ini menuntut denda sekian misalnya, ya harus ditunaikan. Atau yang paling utama itu al-af, memaafkan. Yang keluarga yang dibunuh ya wis lah, wis kodare ngono ya misalnya. Itu ya ada seperti itu. Tapi seandainya orang yang bunuh dengan sengaja ini dibunuh, itu enggak apa-apa, boleh. Atau yang ketiga, kasus yang syibhul amd, jadi mirip dengan sengaja membunuh. Dia memang betul-betul berniat untuk melukai, tapi ternyata kebablasan. Biasanya dia mukul pakai sapu lidi itu, biasanya lidi itu enggak pakai membunuh, tapi adalah dia mungkin kebanteran, yang sana natap sampai mati ya. Jadi kan dia berniat melukai tapi ternyata kebablasan. Itu tidak sampai dikisos tadi. Tapi harus membayar diat. Jadi yang masuk kategori kisos di sini adalah benar-benar orang yang berniat membunuh. Bahkan ketika itu pembunuhan berencana, ya semua yang merencanakan itu harus dibunuh semuanya. Yang merencanakan lebih dari 1 orang itu harus dibunuh semuanya. Jadi yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Ini juga boleh untuk dialirkan darahnya, boleh untuk dibunuh atas kesepakatan seluruh keluarganya. Dan bisa dikatakan syariat kisos ini adalah termasuk walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau kita mau berpikir ya, sebenarnya meskipun kita tuh kadang-kadang melihat syariat Islam itu kayak kejam, seneng mengalirkan darah gitu. Ternyata dengan adanya syariat kisos ini bisa menjaga darah kaum muslimin. Orang kalau mau mau bunuh orang lain itu takut dengan sanksi yang ada. Bahkan yang namanya hukum kisos itu enggak cuma membunuh tok. Dia melukai mata juga dilukai, melukai hidung juga dilukai hidungnya, melukai gigi dilukai giginya. Jadi ada balasan yang namanya kisos itu. Jadi kalau orang ngerti paham kayak gini nih, orang mau semarah apapun paling yugur cekcok mulut tok. Karena dia tahu kalau dia pukul nanti dia dibalas dengan pukulan juga. Kalau dia sampai melukai, dia akan dilukai dengan yang sejenisnya ini. Ini namanya hukum kisos. Meskipun kadang kita tahu bahwasanya hukuman ini kayak kejam gitu, tapi itu justru malah menjaga darah kaum muslimin sehingga orang yang lain itu mengambil ibrah. Ternyata kalau saya nggak hati-hati bisa kena sanksi yang berat. Kalau enggak, misalnya kita lihat di negara-negara seperti negara kita ini, enggak ada sanksi tegas bagi pembunuh misalnya. Ya, masya Allah, darah itu begitu murah sekali dialirkan. Ada orang ini membunuh ini gara-gara masalah sepele, gara-gara masalah uang berapa, gara-gara masalah bisnis dan insya Allah saling membunuh, saling bahkan mutilasi. Kita lihat
yang ada seperti ini. Karena apa? Nggak ada sanksi yang tegas bagi orang yang membunuh orang lain. Seandainya itu ditegakkan hukum kisos, maka justru dengan kejamnya hukum kisos ini menjaga darah kaum muslimin yang ada. Sehingga orang mau melukai orang lain itu mikir-mikir, mau mukul orang lain juga mikir-mikir, apalagi sampai membunuh. Ini yang apa namanya? Keuntungan atau mungkin bisa dikatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau kalian mau mikir, sebenarnya kisos ini adalah menjadikan sebab berlangsungnya kehidupan. Ini paham ya maksudnya. Jadi yang kedua ini yang boleh dialirkan darahnya yaitu adalah dengan cara kisos. Yang pertama tadi orang yang berzina yang dirajam, kemudian yang kedua orang yang membunuh orang lain dikisos. Ini boleh dialirkan darahnya. Jadi pengecualian. Pengecualian yang ketiga yaitu kalau seseorang itu keluar dari Islam. Jadi murtad. Murtad ini juga sebenarnya secara hukum itu halal untuk dialirkan darahnya, halal untuk dibunuh. Orang yang murtad itu beda dengan orang yang kafir. Kalau orang yang kafir dia belum dapat hidayah misalnya. Kalau orang yang murtad dia sudah merasakan nikmatnya Islam, tapi dia mengganti agamanya dengan agama yang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tapi tetap kembali lagi kalau seperti ini, bangsa membunuh kayak gini nih, kita bisa main hakim sendiri apa enggak? Enggak bisa. Harus tetap melalui waliul amr. Kalau di sini enggak bisa ditegakkan seperti itu, ya jangan. Ini bagi daerah-daerah yang bisa melaksanakan hukum-hukum seperti ini. Jadi kita jangan ngaji seperti ini, jangan bikin kita jadi brutal. Bung, kalau lihat misalnya, berarti nek wong zina ki oleh dipateni lho. Wong murtad iki oleh dipateni terus lihat tahu ada orang murtad tahu-tahu dibunuh ya enggak bisa. Kita di negara kita enggak bisa dilaksanakan seperti ini ya jangan macam-macam. Ini kita tahu sebagai pengetahuan minimal kita tahu syariat Islam. Bahwasanya saking pentingnya istiqomah di dalam agama itu, hukuman di dunia itu bagi orang yang murtad itu adalah dibunuh. Kalau kita di sini bisa lolos, apalagi di akhirat ya berat lagi. Dan ini adalah hukuman bunuh bagi orang yang murtad ini kesepakatan bisa dikatakan ijma' kaum muslimin. Bisa dikatakan kesepakatan seluruh ulama seperti itu. Jadi bisa dikatakan hadis ini kayak kejam. Tapi ya itulah. Karena Islam itu begitu mulia. Sampai seseorang mengganti agamanya ini adalah orang yang sangat hina di mata syariat dan halal untuk dibunuh. Jadi kita ada kalau kita mau ngambil contoh praktek-praktek beberapa ulama zaman dulu yang mempraktekkan hal ini ya seperti halnya Khalifah Abu Bakar ketika orang-orang Nabi dan para sahabatnya bisa mengalahkan orang-orang Quraisy ketika setelah kejadian Fathu Mekah, Nabi dan para sahabatnya bisa menguasai kota Mekah dan orang-orang yang selama ini di sekitar Jazirah Arab ini menunggu, ini siapa nih di antara Muhammad dan orang Quraisy yang menang siapa ini? Ditunggu. Akhirnya begitu betul Nabi Muhammad menang, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka datang masuk Islam secara berbondong-bondong. Makanya banyak sekali orang yang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat. Tapi ketika Nabi wafat, ternyata banyak juga orang-orang yang murtad dari agama Islam. Makanya disinilah peran Abu Bakar, pentingnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerangi orang-orang yang murtad. Betul-betul memerangi, jihad, ketemu, perang, betul-betul perang. Dan ini dipraktekkan karena hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh.
Kemudian apa namanya? Sampai-sampai Abu Bakar itu sampai sempat selisih paham dengan Umar. Umar kan bilang nih, wahai khalifah, kalau mereka kan sudah muslim, sedangkan hukum orang yang sudah muslim itu haram untuk dialirkan darahnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qatala la ilaha illallah as-samu minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqi. Jadi ketika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah syahadat, berarti dia terjaga hartanya dan juga darahnya. Makanya Abu Bakar membantah, wallah, demi Allah, laqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Jadi saya akan memerangi, akan menggempur, menyerang orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sebagian orang ketika Abu Bakar menjadi khalifah, mereka tidak mau setor lagi zakat kepada khalifah, karena bahkan sebagian dari mereka mengimani nabi yang baru, nabi palsu, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Makanya betul-betul Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad, membunuh, menyerang. Itu hukum aslinya seperti itu. Ada juga Mu'adz bin Jabal, itu juga ketika seseorang ada seseorang yang asalnya Islam kemudian berganti dengan Yahudi, dia juga dia juga membunuh orang tersebut. Dan juga Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayatnya ketika beliau dihujat habis-habisan, yang dikatakan dikafir-kafirkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, ternyata sebagian orang itu bikin terlalu mengagung-agungkan, mengkultuskan Ali sampai menganggap menempatkan Ali ke dalam derajat ketuhanan, sampai begitu mengagung-agungkan, mengkultuskan Ali sampai menganggap Ali sebagai Tuhan. Ini kontra ya, yang satunya betul-betul mengkafirkan Ali, yang satunya menganggap Ali terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya orang yang seperti ini ketika dinasihati nggak bisa, Ali bin Abi Thalib bikin parit besar dan mereka dibakar di situ. Ibnu Abbas waktu itu berkomentar ketika dilapori, kalau saya nggak akan berani bakar. Karena itu bukan istilahnya hukuman yang tidak pantas. Kalau membakar itu hanya yang berhak untuk membakar adalah orang yang menciptakan, zat yang menciptakan api. Hanya Allah yang berhak membakar. Kalau kita nggak boleh. Tapi saya akan membunuh mereka sebab mereka murtad. Karena menganggap terlalu mendewakan Ali sampai berlebihan, itu juga murtad dari agamanya. Ini berarti kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang untuk ditumpahkan darahnya. Dan kita sekarang melihat banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Dan itu tadi kembali kepada rambu-rambunya. Ini bisa ditegakkan kalau memang ini yang berkuasa, waliul amr, Khalifah Abu Bakar penguasa, khalifah, beliau memerintahkan bala tentaranya bisa. Nah kalau kita nggak bisa di negara yang seperti ini, seandainya ada orang murtad di sekitar kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Teman, kita harus tahu betul-betul kalau di dalam syariat itu hukum asalnya orang yang mengganti agamanya itu adalah boleh untuk dibunuh kalau diizinkan oleh penguasa. Kalau enggak ya enggak. Kita sehingga pengetahuan seperti ini jangan kita jadikan untuk dipraktekkan, bukan. Tapi kita sebagai pengetahuan bahwa betapa besarnya dosanya ini. Jadi 3 hal ini sampai betul-betul yang darah kaum muslimin itu betul-betul dihormati oleh syariat, dijaga betul oleh syariat, ternyata ada pengecualiannya. Karena tiga jenis dosa ini adalah jenis dosa yang sangat yang bisa dikatakan berat.
berzina, kemudian membunuh orang lain dan juga murtad, bahkan sampai murtad. Ini berarti menandakan 3 jenis dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Makanya kita ngaji seperti ini betul-betul waspada. Bahwasanya setan selalu mengintai kita dari depan, belakang, kanan, kiri untuk menjermuskan kita. Ini yang harus kita hati-hati. Kita jangan menyangka diri kita istiqomah, kita selalu ngaji seperti ini aman dari siksa Allah. Jangan seperti itu. Kita harus betul-betul waspada bahwasanya kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan kita kapanpun. Makanya kita harus betul-betul menjaga diri kita, sering-sering kita ngaji, kemudian sering-sering kita mendengarkan, kita praktekkan apa yang sudah kita kaji, kita tadaburi ilmu agar membentengi kita dari hal-hal yang membahayakan seperti ini. Jangan sampai agama Islam yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, kita sudah berusaha menjalankan agama ini, perasaan kita sudah berbuat banyak, ternyata banyak hal-hal yang di situ membuat kita celaka di akhirat nanti. Ini jangan sampai. Makanya kita harus betul-betul hati-hati. Apalagi 3 hal ini. Kita mungkin di zaman sekarang ini sangat mudah sekali ideologi-ideologi yang masuk ke dalam Islam, yang dimasukkan ke dalam Islam, syubhat-syubhat, sehingga tanpa sadar akhirnya dia membuat statement-statement yang membuat dia keluar dari Islam tanpa sadar. Dia murtad ternyata. Ini yang harus kita waspadai. Bahayanya pemahaman liberal, bahayanya pemahaman-pemahaman yang di situ menganggap semua agama sama saja. Ini bahaya ini seperti ini. Semakin bermajunya pemikiran seseorang, ini semakin berpeluang untuk syubhat masuk. Makanya kita harus betul-betul sering-sering kita mengoreksi diri kita, cek masalah akidah, terutama akidah keyakinan kita tentang rukun iman, bagaimana akidah kita tentang keyakinan kita, keyakinan yang bisa membahayakan kita, harus betul-betul kita jauhi. Caranya bagaimana? Ya kita harus sering-sering mengaji. Yang mungkin yang sudah kita sampaikan waktu itu ada perincian rukun iman itu, coba sering-sering dibaca agar betul-betul kita tahu. Jangan sampai, karena yang namanya syubhat itu masuknya tipis, sehingga tanpa terasa dia akan melenceng dari fitrahnya, mungkin melenceng dari tauhid sampai dia murtad dari agama. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga kita tahu betul dalam hadis ini Rasulullah SAW mengecualikan 3 hal ini karena saking besarnya perkara 3 ini. Seharusnya darah kaum muslimin ini terjaga, ini boleh dialirkan sebab 3 ini. Kita harus hati-hati. Entah itu dengan zina, entah itu dengan sebab-sebab yang melukai orang lain bahkan sampai membunuh, dan juga dengan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita murtad dari agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.